Tadi di kisaran 220 volt di settingannya. Kemudian juga nah ini 3 pasanya antara fasa 1, fasa 2, L1, L2, L2, L3 ini harusnya di 380 volt. Frekuensi juga ini sesuai standar gensetnya, ini kan 50 Hz, dia harus 50 Hz. Harusnya juga terbaca masing-masing. Nih, nanti bebannya juga akan terlihat di sini. Loadnya berapa persen, ini dalam bentuk KW, ini dalam bentuk persen. Kemudian totalnya keseluruhan berapa, kemudian load per setiap masing-masing kumparannya berapa. Nanti ketika running dan ketika terhubung dengan beban itu nanti akan ada bacaannya. Nah, cuma umum ini utama. Alarm event log ini datanya, kalau misalkan ada history engine itu bisa ditarik datanya juga nanti ke laptop gitu ya, tapi itu biasa dari pihak kami. Alarm kalau terjadi ada error atau apa nanti akan muncul alarm tadi, kayak misalkan apa kalau pressurnya kurang kah atau terlalu tinggi temperaturnya gitu. Ntar ada keterangannya di bawah. Ada Yang di bawah alarm ya. Nah kemudian untuk kita cek lagi tadi kan oli belum dicek ya, kita pastikan lagi di olinya ada itu sebelum kita running. Tadi masih cukup ya. Ya. Ini udah agak Ada hitam ya. ya. Kita tes. Ini fungsinya God. Nah, cukup ya sini ya. Ya, cukup. Nah, ini kalau untuk ngisi oli Kalau normal service berapa bulan sekali? idealnya 6 bulan, 6 tapi bulan. pemakaian standby karena Jakarta jarang mati lampu ya, bisa setahun sekali. Bisa setahun sekali, bisa hubungi kita, dealer, nanti kita akan lakukan maintenance seperti itu. Biasanya kita ganti oli, kita cek filter solar kita ganti. Nah, ini buat masukin oli, tapi kan nggak sampai ke situ ya. Kita Iya. lakukan pekerjaan Yang ketiga. mekanik. Taruh. Pak Eka itu. Kemudian Kelakuan Pak Eka itu. nah ini kita coba, Pak, kita mau lokal dulu ya. Apa mau hidupin dulu ya? Ini. Nah, kita coba kalau kita mau ini ya, kalau mau start kita mau panasin nih. Iya. Ini terakhir dinyalain kapan? Belum tahu ya. Iya. Ini kita bikin manual dulu. Ini ada tombol-tombol ya. Ini 0, ini pas fungsi untuk stop. Hmm. Ini nanti untuk start manual ya. Iya. Ini kalau gambar tangan otomatis dia kalau dipencet ya ini tangan manual ya. Kemudian kalau kita pencet ke auto nanti ini akan langsung connect dikendalikan oleh si modul ATS. di panel PKG. Iya. ATS sinkronnya dia. Itu. Sekarang kita mau coba manual, kita pencet. Kalau tadi sudah oke, kita coba crank ya. Kita hidupin.
misalkan secara sistem ya, Iya. ini kan fail to stop tadi ada warning ya. Ini kita matikan karena belum ada beban dia mati normal atau at rest stop mode. Ini Kalau ada. ini emergency. Hmm. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba kita lagi running, kemudian ada sesuatu, entah misalkan ada korslet atau apa, kan kita akan cut off di sini. Iya. Kita Tuh. pencet, Otomatis mati semuanya. otomatis mati. Oke, pencet. Ini tadi kayak proses ini kan manasin bisa kan tadi yang. Ya, tadi ini kan kita kan manasin. Manasin bisa. Ini kalau misalkan nanti itu dia dipencet, nah, command shutdown, emergency stop nyala. Indikator ya, untuk rilisnya biar emergency stop nyala diputar. Kalau buat balikin putar. Putar. Nah, ini kok macet. Di stop dulu di sini ya. Nah, di reset. Ini bisa buat reset juga. Ntar kalau udah tinggal balikin ke auto ya. Ya, nanti kalau tinggal balikin ke auto. Di genset ini tidak ada breaker ya. Breaker semua adanya di sini di panel PKG-nya ini. Ini kan langsung nih. Ini kan langsung ke namanya ini kan basdak. Iya. Ini tegangannya masuk sini. Nah, semua breaker ada di sini. Ini genset yang ini sebelah sini itu gensetnya. Sel 3 yang ini sel 1. Nah, ini sama juga kalau misalkan kita mau panasin seperti tadi. Mau coba? Enggak usah lah, udah sama kan Sudah. ya? Sama. Iya. Terus ada yang mau ditanya nggak kalau untuk di sisi genset? Udah sih, udah. Udah. Udah ya. Berarti intinya itu aja. Nah, kalau misalkan kita mau connect nanti setelah di ini ke panel sini ke mana ke PKG ya, ini nanti kita pencet auto. Sana juga. Maka nanti pengaturannya akan di set mengikuti peraturan yang ada di sini. Nah, sini gak ada yang bahasa Indonesia, Mas. Ntar teman-teman saya gak ada yang ngerti ini. Ayo belajar lah. Tapi kan kalau secara ini kan paham Udah ya. sih, tapi kalau untuk perawatan udah paham. Nah, cuma tinggal operasi ininya aja ya, Iya. paling yang ini ya. Tapi ini simple, nggak terlalu ini. Cuma kayak tadi aja dikasih bahasa Indonesia gue percuma, di sini bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris, mesti liatin bahasa Indonesia. Itu. Nah, ini karena posisi genset standby ya, ini kondisi on aja, kontaknya di. Kalau di off nanti mati lampu nggak mau nyala. Ya, syarat nanti untuk ketika si ATS ini akan berfungsi, posisi ini on, sana on, dan ininya di posisi auto. Juga di posisi auto. Oke. Itu sih kalau dari kita ya, kalau pengalaman yang udah tahun di Jakarta ya, genset jarang hidup ya. Mungkin yang usia genset 15 tahun aja hour meternya di bawah 500. Apalagi kalau wilayah ring 1 ini juga wilayahnya kan juga jarang mati lampu ya. Harusnya sih genset ini akan lebih sering nyala untuk mesin dibanding untuk backup gedung. Kecuali kalau PLN-nya misalkan trafonya kebakar, meledak, baru mati lampu bisa lama tuh, bisa 12 jam barulah tuh benar-benar dipegang gitu. Nanti sistem sinkronnya juga nanti menjelasin pihak ya, kalau nggak salah ini kan nanti ada sistem leader siapa, kalau di bebannya genset 1 manggil dulu atau dua-duanya nyala, nanti dilihat bebannya, kalau bebannya kecil di bawah 30% satu akan mati gensetnya, dibebankan genset 1 yang sebagai leadernya, entah ini entah itu. Harusnya ya bisa disetting ya, Mas. Karena bebannya belum ada, ya bisa disetting, Ada kan? belum ada. Jadi Ya karena bebannya belum ada. Ini harusnya bisa disetting leadernya mana, genset 1 atau genset 2. Kalau misalkan genset 1 sebagai leader ya, nanti ketika dia bebannya cuma hanya kecil, hanya satu genset yang running ya, yang leadernya yang nyala. Yang satu akan mengikuti. Misalkan nanti dia bebannya misalkan naik nih udah ke 70%, dia akan manggil ngidupin genset 2. Standby. Harusnya dia bagi beban gitu. Sistemnya seperti itu. Oke, kalau dari saya sih udah. Selanjutnya di PKG. Bisa setting auto deh. oke mas, ini jadi lanjutannya tadi kan di atas PUTR, ini kita ada panel PKG. Kurang lebih sama. Jadi inputan dari sumber 2 genset itu sel 1 sama sel 3.
semuanya masuk sinkron gabung di satu main bar, nanti Iya. didistribusin ke ACB ini. Sinkron masuk ke tadi incoming 2 PUTR di PKG, incoming Iya. PKG tadi. Itu udah bertegangan baru bisa itu close. Kalau on kondisi PLN ACB PLN mati, kan interlock dua tuh. Ini untuk satu controller genset 3 ACB Q01 yang ini rating 2000 ampere. Q02 yang sini itu di 2000 ampere dan Q1 untuk outgoing itu di PDTR rating 4000 ampere. Nah ini untuk sistem kerjanya secara teori dulu ya. Dan ada kondisi normalnya dibikin sistem otomatis, jadi di mana sinkron dua genset ini itu saat posisi auto di sisi ini ya, auto di sini ya, auto di ACB outgoing sama auto di sisi mana PTR sini juga diautoin, di modul diautoin auto. Itu saat PLN off, kontrol remote start PDTR akan memberikan sinyal, jadi injeksinya masuk ke remote startnya si modul nerima, dia nyemprot ke dua Genset. modul ya genset 7320. Tapi langsung dua-duanya nyala? Apa gimana? Apa satu-satu dulu? Ya, Start awal dua-duanya nyala. start awal dua-duanya. Sinyal nomor PKG 1 dan 2, brandnya jenis Lovato, kita pakai RGK 900 SA. SA ini standalone, jadi satu genset bisa sinkron. Untuk start genset 1 dan genset 2. Setelah genset ready, modul ACB 01 memberitakan close ACB. Ini pada kondisi auto ya Pak. Setelah incoming genset 1 close, sudah didistribusiin, maka ACB Q1 close, suplai tegangan ke PDTR. Incoming genset 2 akan proses on dan close on. Q2 boleh single berhasil, jadi ini belum masuk, baru nih kedua sinkron. Itu kondisi awalnya. Nah ini tadi yang kata Pak yang jelasin genset tadi, setelah kedua genset on, modul Lovato akan membaca kapasitas load yang akan diatur dengan istilah nama load sharing. Iya. Menyesuaikan tegangan. Iya. Jelas. Menyesuaikan kapasitas beban, total beban berapa, sudah nyampe di 70%, itu 70%, maka satu genset akan berjalan atau dibackup dengan dua genset. Jadi satu ini udah jalan nih, di bawah 70 misalnya, di bawah 70 berarti satu genset aja yang jalan. Tapi kalau lebih dari 70% dalam jangka waktu yang sudah disetting di modul, itu akan manggil yang kedua. Jadi tadi load sharing, sharing beban. Kemudian off kan genset 2 berarti backup power telepon satu genset, dua genset akan off, satu genset sudah cool down 60 second. Apabila terjadi kenaikan kapasitas load melebihi 70%, maka genset 2 kembali on. Kalau turun thresholdnya ya, turun dari 70%, terus naik lagi lebih dari 70%, dia manggil genset 2 lagi. On otomatis menumpang load dengan bagi 2. Ini sistem manualnya. Jadi kondisi manual ini dilakukan apabila tadi pengetesan secara berkala, kita mau ngecek gensetnya tadi ya, dengan beban atau tanpa beban gitu. Yang kedua itu pemanasan genset tidak dengan beban. Pemanasan genset dapat dilakukan dengan dua cara. Itu dari modul PKG, ini bisa dikontrol, itu di manualin Pak. Manual nanti panggil dari sini. Berarti kita bisa manasin dari situ gitu Mas? Ya, ada dua manual tadi. Di situ bisa langsung lokal tadi. Kalau gini Mas, apa tuh kita mau pengen manasin, tapi nggak dari sini. Ini masih auto nggak apa-apa, tapi di situ udah di setting manual yang dari sini harus sini. di offin. Oh ini Amannya harus harus di offin. Oh, harus di offin. Iya. Amannya harus di offin. Oh ini offin dulu baru ini di manual ya? Ya. Off manual. Lalu selanjutnya terjadi kegagalan sistem otomatis. Kalau otomatis gagal tuh sistem kita autoin, tapi power nggak mau masuk, nah, itu boleh kita coba untuk lakuin manual. Nah ini kita ikutin ya sistem kerja panel BKG. Kita satu kali posisi manual sampai indikator merah berpindah ke posisi auto. Ini tanda A, posisi manual. Tekan. Lalu tekan tombol start untuk genset sampai indikator menyala C. Ini tombol start remote start genset dari modul ini udah memerintahin si genset 1. Katanya modulnya si genset harus auto ya? Ya, Ya. dengan catatan itu auto juga. Jadi auto ya Pak? Udah di auto. Oke. Ini kita coba kirim sinyal start genset.
ukuran genset. Kayak M stabil atau tidak? Ya. Stabil misalnya M lihat dari sini. Kalau tegangan udah ada di alternator dan udah stabil, bilangnya di sini Pak. Kalau engine speed stabil 149, ini kan yang 1500 ya. Tadinya ini 1500. Ya, benar tadi kan. Ya. Stabil ini ya. Ya, kalau tegangan udah ready, udah alternator, kita bisa pencet close. Kita tunggu terus, pasang asidin kami sampai indikator ini nyala, itu sudah turun genset. Ini kondisinya masih digantung, belum masih di. Lalu tegangan sudah ya, kita close. Ini tegangan masih berada di mimbarnya PKG. Ya, ya. Tapi udah nyampe sono. Ya, udah nyampe sono. Cuma karena open, belum sinkron. Jadi dia baru turun sini. Cuma ini karena masih simulasi ya Pak. Ya. Kalau mau dimanualin, saya kata saya tadi, buat manual kan belum. Ya. Kalau mau satu genset, kalau mau dua genset sinkronin dulu di sini. Coba kita mati dulu ya. Oke, lanjut yang di juga sama Pak. Posisi manual dulu. Ambil remote dari modul. Start. Pintain ya, start. Ke sama-sama. Oke tadi tegangan stabil, kan tadi kita ketik-ketik stabil. Ini bagus, 1500. Tegangan tadi good. Tegangan udah stabil. Lebar di bawah. Tadi angkat RPM. Udah ke sono. Ya. Mas, tadi kan apa itu udah masuk ke sini ya? Itu udah masuk ke PDTR kan? Tapi belum masuk ke itu karena interlock kan sebenarnya. Bukan, tadi. Gimana? Jadi pas ini kita aktifin tadi, Pak. Hmm. Ini kan ada kondisi genset RPM-nya. Iya. Putaran stabil, udah nyampe alternator. Nanti gantung di sini kita close breakernya nih. Close breaker di sini. Iya. Breaker genset. Kalau udah kita close, nyampe di bus. Bus ini itu di main bar bawah nih, Pak. Iya. Nah, kalau main bar bawah udah sampai, dia udah nyampe gantung di sini. Tapi Tinggal- belum masuk ke sono berarti ya? Ya, belum masuk Oh, sono. iya. Karena ini masih kita offin. Offin. Coba ya. Kita sinkron. Satu dulu ya. Baru kan kalau aktualnya auto nanti dia manggil bareng dulu, kebutuhan beban nggak terlalu banyak baru lepas satu ya. Jadi manual pun begitu bareng. Start bareng ya. 1, 2, 3.
di mode manual pun itu nggak bisa dia melepas sendiri ketika pemakaian beban nggak lebih besar dari 2 genset ini. Kalau di auto dia bisa matiin 1 genset, tapi kalau di mode manual ya operatornya yang ngedeteksi bebannya, kemudian pemakaian 2 genset ini dirasa berlebih baru matiin salah satu. Tapi iya. kalau auto udah bebas operator. Oke, ini itu ya. Ya, udah. Nah, manual auto. Standby di auto aja kali ya. Auto aja lah, Pak. Iya. Itu Uber auto. Ini juga di auto. Oke. Coba. Oke. Udah sih, Pak. Kalau ini Pak ada wear-nya, gambarnya di dalam udah ada. Kalau gambar udah ada include di dalam, Pak. Di pintu. Kayak tadi. Udah. Oke.